Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jamintel beserta dengan pejabat struktur Kejaksaan dan juga seluruh anggota DPD Komite 1 yang saya sayangi. Saya hanya menyampaikan yang pertama, Pak. Tadi teman-teman menyampaikan bagaimana terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan yang dilakukan di daerah gitu. Kalau saya bertanya terkait dengan adakah kewenangan daripada Jaksa Agung untuk bisa melihat kemana sih hasil sitaan? Ini hasilnya, Pak. Jadi saya bicara hasilnya nih. Jadi kemana sih hasil sitaan dari korupsi tadi? Jadi kan banyak, ada mobil tadi juga diceritakan itu ya. Apakah itu kembali ke negara melalui apa gitu ya? Apakah itu juga menjadi kewenangan dari kejaksaan karena begitu banyak uang negara yang habis hilang, diambil dan itu harus balik ke negara. Jadi kalau saya menyampaikan hari ini bahwa kondisi kita sekarang tidak baik-baik saja, keuangan negara lagi dalam keadaan sulit, maka dengan keuangan-keuangan dana-dana dari koruptor-koruptor ini ya seharusnya masuk lagi ke kas negara gitu. Dan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan ini. Terus yang kedua, saya sampaikan terima kasih ini kepada ART yang sudah mengangkat kasus terkait dengan lahan perkebunan yang ada di Riau. Iya, jadi luar biasa ART hari ini. Jadi bantu kami dari Riau, saya dari Riau nih Pak. Nah, jadi bukan hanya satu perusahaan ART, bukan hanya Torganda. Jadi ada banyak perusahaan yang ada, perusahaan-perusahaan sawit, perkebunan-perkebunan sawit yang ada di Riau yang melakukan hal yang sama. Jadi tentu terkait dengan ini karena kejaksaan saya membaca dari slide yang Bapak berikan bahwa kejaksaan juga mengatur atau diberikan kewenangan terkait dengan investasi, maka terkait dengan ini juga tentu saya menginginkan supaya ya lebih ketat sedikit Pak terkait dengan investasi ini. Mohon juga kiranya mempertegas apa yang disampaikan tadi, perkebunan ke perkebunan ini juga bisa dilakukan ya mungkin ya penyidikannya gitu ya bisa dilakukan lebih ketat lah agar tidak mengambil hak-haknya masyarakat. Dan terkait dengan hak masyarakat ini satu saran saya Pak, karena Jaksa Agung ini adalah menjadi aktor kunci dalam dalam permasalahan investasi gitu ya. Permasalahan HAM gitu ya tadi disampaikan terkait dengan Rempang Galang. Jadi saya baru teringat juga terkait dengan Rempang Galang yang ada di Batam di Kepri itu. Jadi kiranya juga Jaksa Agung juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa dalam investasi ini tidak hanya uang semata yang harus kita peroleh, tetapi bagaimana kesejahteraan dan keselamatan dari masyarakat adat setempat, Pak. Jadi mohon kiranya ini juga menjadi perhatian dari kejaksaan agar masyarakat adat atau hukum adat yang ada di daerah setempat juga menjadi perhatian. Dan satu lagi terkait dengan HAM berat. Jadi HAM berat ada beberapa yang sudah diselesaikan oleh Jaksa Agung, termasuk yang ada di Timur ya kalau nggak salah saya tadi. Kita masih teringat dalam ingatan kita bahwa tahun 1997 pada saat reformasi itu banyak ada mahasiswa Trisakti yang meninggal pada saat itu. Jadi saya mohon kiranya bagaimana masukan, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan penanganan kasus ini, apakah itu termasuk di dalam HAM berat atau tidak. Mungkin itu saja. Sekali lagi semangat untuk Jaksa Agung karena keberadaan daripada Kajati dan Kajari ini menjadi penguat hukum ya. Jadi memang di daerah itu kami sangat merasakan bagaimana keberadaan teman-teman Kajati dan Kajari membawa dampak positif untuk bisa melaksanakan sesuai dengan rule kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stressingnya nih pada hasil sitaan dana korupsi ya Bu. Nah, itu bagus Bu. Nanti kita tunggu jawabannya. Ibu Evi cukup. Sekarang sudah jam 12.03. Mau ditambah?
Kalau ditambah saya akan ini dulu minta Satu ini menit dulu. aja, Bu Ketua. Apakah kita perlu tambah karena perlu jawaban lagi nih, paling nggak 30 menit. Jadi 12.30 sepakat? Sepakat? Sepakat jangan lemes dong. Sepakat ya? Oke. Ya, silakan Ibu Evi. Terima kasih pimpinan Bu Ketuaku yang paling cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan dan juga anggota Komite 3 yang saya hormati dari pihak Kejaksaan Agung. Ibu sayang Oh, Komite 1. Maaf. Terlalu lama kita di Komite 3 ya. Ini sama-sama di Komite 3 soalnya nih, baru pindah Komite 1. Silakan Bu. Ya, maaf, terima kasih. Masalah yang ingin saya sampaikan cuman permasalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat aja Pak. Kalau masalah umum ya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa di Nusa Tenggara Barat itu ada kasus yang sangat ditanyakan oleh masyarakat, yaitu pembangunan PLTU di Sambelia, Lombok Timur. Itu sudah masuk naik penyidikan, tiba-tiba dihentikan oleh masyarakat, oleh kejaksaan. Nah itu ditanyakan tidak ada jawaban juga sampai sekarang. Nah, itu kasus yang banyak dipertanyakan, dan juga untuk kasus Gili Trawangan, Pak. Gili Trawangan juga masih dikuasai oleh pihak-pihak penguasa gitu loh. Padahal itu masyarakat sangat berkepentingan di situ. Terus yang ketiga, yang sangat-sangat sadis itu waktu Pileg itu ada satu kecamatan namanya Kecamatan Sekotong yang terang-terang itu anak suatu penguasa di sana, dia 2 calon provinsi, dua-dua masuk, suara itu dibelah 2 aja, yang lain tidak boleh ya. Dan yang untuk misalnya yang DPR RI, DPD itu siapa yang dipilihnya, punya kita langsung dihilangkan begitu saja. Jadi bagaimana peran kejaksaan di hal seperti ini, karena tidak dilaporkan ke kejaksaan juga mental, Bawaslu mental, kepolisian mental, hebat sekali orang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu, Om Salam. Makasih Bu Evi. Ini sepotong namanya. Sekotong ini udah berapa kali dipertanyakan nih, kayaknya Jaksa Agung bisa jawab ini. Pimpinan. Ya. Kang Asep ini minta waktu. Oh, masih ada. Kang Asep, mangga silakan. To the point ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komite 1 yang saya hormati, juga Bapak-Bapak dari Kejaksaan Agung. 2 hal yang saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung yang telah mengoptimalkan peran rumah restoratif justice, karena itu betul-betul bisa membantu masyarakat mengenal hukum lebih jauh. Juga dengan adanya penyuluhan hukum. Cuma saya minta itu kuotanya ditambah kuotanya ditambah, karena hukum positif belum tentu semua orang paham tentang itu kan gitu. Apalagi saya kan Jawa Barat konstituen jutaan orang gitu kan, mereka perlu paham tentang apa itu hukum positif. Itu pertama. Yang kedua, apa kabar itu tol MBZ ya, yang konon katanya ada proyek utama yang di subkontraktorkan gitu. Itu subkontraktorkan ya, maaf ya. Saya ini habis makan roti jadi agak sedikit meleset ya. Di dialeknya ada kebawa ke Inggris-Inggrisan gitu. Untung Pak Jamintelnya lagi nggak denger. Ya. Sop kaki. Sub ya. Boleh lah. Itu boleh. Yang kedua itu kan korupsinya kalau nggak salah ada yang namanya pengurangan mutu dari jembatannya tersebut itu kan, yang berdampak dari mutu yang kurang itu mungkin boleh jadi itu jembatan nauzubillah min dzalik ya, suatu saat ada musibah gitu kan. Bagi saya yang mungkin sering lewat jembatan ataupun tol layang MBZ, naik ke atas takut roboh, lewat bawah takut tertimpa itu kan gitu. Tolong itu warga Jawa Barat perhatikan agar bisa itu kalau memang terbukti hukum seberat-beratnya. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa? Kuota minta ditambah untuk penyuluhan hukum. Emang masih ada Pak Jamintel?
Kuota masih bisa ditambah? Hah, bener. Bagilah untuk komite 1, biar bagi-bagi di daerah begitu. Jadi kalau ada program, maksudnya gini loh Pak Jamintel, masih aja ada. Beneran ada apa enggak nih Pak? Karena kalau ada, maksudnya biar teman-teman di daerah ini bisa minta program untuk penyuluhan hukum, nah, kemudian datang nanti kejaksaan ke sana, kita ngumpulin anggotanya gitu. Begitu? Setuju? Ibu Evi, ini sama nih dengan itu, dengan apa tenaga kerja nih. Kalau namanya penyuluhan hukum ditambah kata Kang Asep, jadi kita punya bisa bantu konstituen. Setuju ya? Iya. Makasih Pak. Kita tagih nanti.